Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih sudah hadir, udah bisa mengikuti pelajaran seni budaya di jam pertama, jam 7 sampai jam 8. Ini kelas saya dulu ya, kelas IPS 4. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik. Untuk ketua kelas ganti apa masih yang lama? Masih Kamal, Pak. Masih Kamal, Pak. Oh, masih Kamal ya. Oke ya, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Karena Kamalnya nggak ada, silakan siapa aja dipimpin. Pimpin doa untuk pelajaran pagi ini. Ranzi, silakan. Halo, Pak. Ya, sebelum mulai pelajaran dimulai, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini nggak bisa on cam semua. Silakan dibuka kameranya ya. Ini saya rekam ya, jadi buat laporan juga. Oke, ditunggu buka kameranya ya. Saya absen di akhir ya. Jadi harap tetap on ya. Jadi saya screenshot nanti untuk nama-nama yang hadir. Sebelum itu saya mau nanya, di sini ada yang gabung Google Meet, ada yang pakai akun Belajar ID, akun dari pemerintah? Ada Pak saya. Viral aja ya. Yang lain? Saya juga, Pak. Oh iya, kelihatan namanya besar ya. Kalau dari pemerintah, bawaan. Oke ya, ini saya juga pakai akun dari pemerintah ya. Jadi kalau sudah dicek itu Google Drive-nya unlimited ya, maksudnya nggak ada batasan kuotanya ya. Bener ya Viral? Kalau itu belum tahu Pak. Belum ngecek ya? Iya belum. Biasanya kalau di Google Drive biasa ada 10 giga kan ininya batas penuhnya, tapi saya ngecek nggak ada batasannya, nggak ada tulisannya, berarti unlimited. Terus juga di Google Meet sudah bisa ngerekam ya, jadi fasilitas premium ya, jadi untuk akun belajar. Oke ya, jadi yang emang ada yang belum aktifin akun belajar? Masih banyak ya, jadi sebenarnya ya fasilitasnya aja ditambah ya oleh pemerintah. Oke ya, sebelum mulai biasa saya absen dulu ya. Ditahan dulu ya, saya mau screenshot sebentar. Kamera dibuka dulu. Saya mau absen dengan screenshot aja. Di awal dan di akhir saya absennya. Silakan dibuka kameranya. 3. Silakan dibuka kameranya. 3, 2, 1. Oke, tahan dulu. Saya save dulu. Tanggal 28.
Oke ya, selamat datang di kelas 12 untuk IPS 4 ya. Alhamdulillah naik semua ya. Banyak sekali rintangan yang mungkin ya, kendala-kendala dalam pelajaran jarak jauh ini, online ini. Sudah 2 tahun sudah ya, kita tidak belajar langsung ya. Mungkin ketemu sesekali di sekolah. Apa kabar kalian? Gimana kondisinya? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ada yang, ya alhamdulillah ya. Ada yang sakit di sini? Saya, Pak. Rajija ya. Ya udah ya, sambil rebahan ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita mulai aja ya. Mungkin untuk modul ya, untuk modul seni budaya kalian bisa lihat sendiri di mungkin share-sharean dari guru Walas ya. Itu juga bisa ya. Ataupun dari LKS ya. Nanti mungkin yang beli, yang nggak beli juga nggak apa-apa ya. Jadi terserah aja ya. Jadi tidak ada paksaan. Untuk kelas 12 memang untuk seni budaya ya, memang cuma sampai satu semester, 1,5 semester ya. 1 semester, semester 2-nya cuma setengah doang ya, setengah 3 bulanan ya. Jadi terus juga di ujian akhir di kelas 12 harus mempersiapkan nanti karya akhirnya ya. Karya praktek akhirnya. Yang ini nanti akan pure di rapot. Jadi ada karya besar akhirnya, individu aja untuk di rapot nantinya. Seperti biasa ya, untuk seni budaya ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, setelah saya menjelaskan tentang keterampilan, biasanya di pertemuan ketiga sudah praktek. Mungkin banyak kendala ya di kelas 11 masih proses. Saya juga dalam penyampaian materi juga mungkin jarang atau cuma ngasih tugas aja. Memang banyak kendala ya. Mudah-mudahan saya coba di semester ini di kelas 12 bisa lebih komunikasi seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan kalian juga bisa hadir terus ya dalam pelajaran saya di tatap muka, mudah-mudahan. Pokoknya infonya nanti saya infokan ya. Jadi untuk PJ Seni Budaya sekarang siapa? Ada nggak? Apa nggak ada? Penanggung jawab Belum seni tahu, budaya? Pak. Oh belum tahu ya. Ada yang mau? Nanti saya masukkan grup khusus seni budaya. Nanti saya infonya seni budaya dari sana. Perwakilan aja. Ada yang mau? Nggak ada ya? Saya tunjuk aja ya. Rifa ya. Rifa Meliana. Halo. Iya, Pak. Boleh, Pak. Ya Rifa, nanti saya masukkan grup PJ Seni Budaya ya. Nanti Rifa chat saya lagi ya. Iya, Pak. Chat di WA ya. Oke, setelah ini saya tunggu ya. Masih 20 menit lagi, masih ada waktu. Jadi saya akan kasih materi sedikit ya di awal-awal ya. Oke, jelas tidak? Ini aja deh. Oke, selamat datang di pelajaran seni budaya kelas 11, 12 ya. Oke, kita lanjut aja. Sebelum lanjut juga, dalam semester 1 ini pasti diawali dengan seni rupa ya. Dalam pelajaran seni rupa. Dalam materi cabang seni rupa. Nah, pada KD 3.1 ini di awal kita akan belajar seni rupa, yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Oke. Mungkin udah pernah tahu ya dari SMP kelas 10, 11, misalnya ini pelajarannya seni rupa 2 dimensi. Mungkin ada perkembangan sedikit di kelas 12 ini. Nah, perlu ketahui juga ya di kelas 12 ini
lebih ke dalam karya kontemporernya ya, atau modernnya. Nah, mungkin yang masih belum tahu juga ya, di kelas 10 itu mempelajari tentang yang tradisionalnya di semua cabang seni ya, entah dari seni rupa, tari, teater, musik dari tradisionalnya, lalu yang kelas 11-nya musik baratnya ya, dari baratnya, abad pertengahan. Yang terakhir baru yang populer atau yang modernnya. Mungkin tetap juga diajarkan teori-teori klasiknya ya, teori-teori seni rupa lainnya. Oke. Masih sama ya, konsep seni rupa itu ada 2 konsepnya ya. Yang pertama wujud ya. Wujud itu adalah wujud visual karya seni rupanya sendiri ya. Oke, saya jelasin sedikit. Wujud visual karya seni rupa merupakan wadah ya. Sedangkan yang ada di dalamnya disebut isi. Nah, jadi wujudnya itu ya udah pasti ada wujudnya. Seni rupa pasti ada wujudnya ya. Untuk 2 dimensi, 3 dimensi ya, seperti itu. Karena ini konsepnya, berarti ada bentuknya, ada barangnya, seperti itu ya. Apa yang dapat kita respon secara diindrawi dari sebuah karya seni rupa adalah aspek wujud visualnya. Jadi ya itu bisa kita rasa dengan penglihatan. Lalu membedakan wujud visual menjadi bentuk dan struktur estetis. Nah, bentuk adalah unsur seni rupa yang terbentuk karena unsur ruang dan volume. Adapun struktur estetis adalah konfigurasi sebuah karya seni rupa sebagai keseluruhan hubungan dari unsur-unsur visual. Ya intinya sebenarnya adalah ya segala yang berbentuk ya yang kalian lihat itu adalah konsepnya. Sekali lagi ada bentuk karyanya. Oke, kalau dalam kesenian disebutnya karya ya, bukan barang. Sebuah karya. Oke, selanjutnya isinya. Nah, isinya adalah ideoplastik atau aspek ide, gagasan, atau tema yang ada dalam karya seni rupa. Jadi ada sebuah karyanya, sebuah bendanya, dan ada isinya, ada sebuah idenya, gagasan, atau temanya di dalam karyanya yang kalian lihat tersebut. Makanya mengandung sebuah unsur seni ya, karena ada sebuah nilainya dalam sebuah karya tersebut. Oke, paham ya sampai sini ya? Halo? Paham, Pak. Pak. Iya, seperti itu ya. Mungkin di sini saya mengulang-ulang aja untuk kelas 11. Sorry, kelas 12 ya. Oke, dilanjutkan dulu. Lalu unsur-unsur seni rupa itu sendiri. Nah, dibentuk oleh ada 8 poin ya. Yang pertama, titik. Sekali lagi seni rupa itu berkaitan dengan gambar ya. Jadi ada sesuatu yang digambar entah dilukis kah atau di print zaman sekarang. Itu adalah seni rupa. Nah, unsurnya adalah yang pertama titik ya. Kalau dalam pengertian saya jelasin sedikit. Nanti di akhir baru ada ini ya. Kalian cari sendiri tugasnya ya. Yang pertama titik ya merupakan suatu bentuk atau tanda yang dibuat dengan satu kali tekan ya menggunakan alat tulis atau lukis ya. Titik ya udah pasti tahu ya. Awal mula sebuah gambar yaitu dibentuk oleh dari titik. Itu hal yang fundamental ya atau hal yang sangat dasar. Lalu garis yaitu hasil goresan atau tarikan dari titik. Jadi setelah kamu tekan tek, langsung kamu gariskan, nah itu garis, udah tahu semua. Lanjut, bidang. Unsur bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Jadi perpaduan ya sudah dibentuk, entah bidang itu kotak-kotak atau bulat ya, seperti itu. Sudah perpaduan. Oke, lanjut, ruang. Ruang adalah keluasan dari suatu bidang atau permukaan yang mempunyai bentuk 2 dimensional. Sekali lagi ya, bidang itu mungkin cuma kotak-kotak ya. Nah, lalu ruang ini
dibentuk menjadi sebuah kedalaman ya, menjadi sebuah keluasan, jadi makin luas. Bisa bayangkan nggak bentuk bidang? Bisa bayangkan nggak bentuk bidang seperti apa? Halo, cek. Masa nggak ada yang respon? Maesa, Bisa, Pak. bentuk bidang ya kotak biasa aja ya, 2 dimensi. Seperti itu. Lalu kalau ruang sudah 3 dimensi, udah luas ya. Lalu unsur seni rupa yang poin 5 adalah warna. Oke. Jadi warna itu merupakan unsur seni rupa yang paling menonjol dan sangat penting. Dan telah diakui sebagai salah satu wujud keindahan yang dapat diserap oleh mata manusia ya. Tidak bisa kita pungkiri ya. Yang kita lihat itu semua adalah warna. Ya, itu adalah sekali lagi yang sangat menonjol dan sangat penting dalam sebuah karya seni rupa. Perhatikan ya, karena di akhir nanti akan ada analisis ya. Makanya poin-poin setiap poin yang saya kasih dari konsep dan unsur itu semua nanti akan kalian analisis karyanya yang mana, seperti apa gitu ya. Dari segi unsurnya dan lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya poin nomor 6, tekstur. Nah, tekstur adalah unsur seni rupa yang memberikan watak atau karakter pada permukaan bidang yang dapat dilihat dan diraba. Di tekstur itu tidak bisa hanya dilihat ya, tetapi harus diraba ya. Apakah teksturnya kasar, lembut, dan lain-lainnya. Lalu poin nomor 7, bentuk. Bentuk dalam seni rupa diartikan sebagai wujud yang terdapat di alam dan yang tampak nyata, misalnya membuat bentuk manusia dan binatang. Ada juga bentuk hadir karena tidak dijiwai atau secara kebetulan, maksudnya bentuk yang sudah ada. Bentuk alam ya, sekali lagi bentuk hewan dan manusia, jadi sudah berbentuk. Jadi unsurnya itu sekali lagi ada yang dibuat, prosesnya titik, dari titik sampai tekstur, itu dibuat. Ada juga yang unsurnya bentuk yaitu sudah ada di alam, sudah jadi seperti kalian lihat, wah udah jadi batu bentuknya bulat, sudah jadi seperti itu, yaitu disebutnya unsur yang dalam berbentuk bentuk ya. Oke, yang terakhir dalam unsur seni rupa adalah gelap dan terang atau cahaya. Nah, meskipun cahaya kehadirannya tidak dapat dilihat seperti unsur seni rupa lainnya, cahaya memiliki peranan yang cukup besar sebagai unsur seni rupa. Cahaya sengaja dihadirkan untuk kepentingan nilai estetis ya. Sekali lagi, nilai estetis adalah nilai yang untuk unsur nilai keindahannya saja ya. Untuk memperjelas kehadiran unsur-unsur seni rupa lainnya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di dalam lukisan-lukisan realis ya, itu kayak ada gelap, ada terangnya, perpaduan cahaya, pantulan bulan purnama, mungkin kalau kelas 10 penang lukis ya, atau lihat pelukis, ada lukisan pantulan bulan tuh ya. Nah, itu permainan cahaya ya. Diaplikasikan ke dalam bentuk gambar dan menjadikan sebuah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Oke ya, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham. Iya ya, ini hal yang sangat mendasar dalam seni rupa. Mungkin saya mengingatkan kembali di kelas 12 ini. Oke, lanjut dulu. Oke, masih ada waktu. Terakhir nih ya, prinsip dasar seni rupa. Prinsipnya yang pertama, komposisi. Komposisi merupakan suatu cara dan ketentuan untuk mengatur, menyusun, meramu, mencampur dasar-dasar keindahan yang ada. Ya, jadi segala bentuk karya seni rupa atau karya
kesenian lainnya itu dimulai dengan komposisi. Komposisi yaitu mencampur segala unsur yang ada untuk menjadikan sebuah karya, atau disebut juga bisa unsur-unsur karya seni lain digabung ya, bisa jadi seperti itu. Untuk membuat sebuah karya yang original kamu sendiri. Memang pada dasarnya ya, dalam karya seni memang sudah tidak ada yang baru lagi ya. Setelah zaman akhir ini abad modern sudah tidak ada yang baru lagi. Yang ada memang kombinasi ya dengan karya seni yang udah ada digabung-gabung, lalu digabungkan ya itu menjadi sebuah karya seni yang sekarang pada dasarnya memang sudah tidak ada yang baru lagi. Oke, selanjutnya adalah keseimbangan atau balance. Perlu kalian ketahui juga ini selalu keluar ya dalam ujian seni budaya ya, dalam prinsip dasar ya, dan lain-lainnya saya jelasin ini selalu keluar dalam ujian. Keseimbangan yaitu stabilitas atau kesan adanya daya tarik sama yang antar bangsa tanpa memindahkan aksentuasi klimaks yang menjadi pusat perhatian. Jadi maksudnya adalah harus ada keseimbangan ya dalam membuat sebuah karya seni rupa. Maksudnya saya aplikasikannya langsung ke dalam sebuah karya. Maksudnya keseimbangan adalah ya harus dicampur juga dengan rasa juga, dalam artian ada unsur-unsurnya seperti warna, titik itu digabungkan, penggabungan komposisi, bahan dan lain-lainnya itu menjadi sebuah keseimbangan sebenarnya. Itu yang maksud keseimbangan. Jadi pencampuran ya. Maksudnya nggak cuma satu bahan saja misalkan, tapi bisa kalian campurkan bahan, ide. Itu maksudnya secara keseluruhan sudah termasuk keseimbangan. Oke, saya lanjut aja. Proporsi ya, kesebandingan. Kalau dari pengertian ya, perbandingan ukuran yang ideal. Nah, tidak timpang atau janggal, baik bentuk persegi maupun irama dari objek, baik menurut kenyataan maupun perasaan. Maksudnya adalah bentuk yang ideal dalam pembuatan karya ya. Mungkin ini ya bisa menjadi prinsip yang kalian pegang ya. Kalau prinsip berarti bisa menjadi acuan ataupun tidak ya, seperti itu. Namanya prinsip berarti kan kamu mau lebih kemana dalam komposisi aja keseimbangannya. Nah, kalau kesebandingan atau proporsi kan berarti dalam bentuk yang ideal ya. Kalau mau membuat sebuah karya yang bentuk yang aneh-aneh berarti tidak termasuk ya. Ya, lalu selanjutnya kesatuan. Yaitu penataan, pengaturan atau rangkaian hingga benda-benda yang diatur dalam gambar satu sama lain saling mendukung. Seperti itu untuk kesatuan. Jadi ya kombinasi berbagai unsur ya sama aja seperti komposisi. Oke, selanjutnya keselarasan atau harmoni. Yaitu keteraturan dan keseimbangan tatanan di antara bagian-bagian gambar, lukisan sehingga menjadi satu kesatuan utuh dan padu serta saling mengisi. Jadi sebuah karya dan dilihat orang pendapatnya sangat bagus, yaitu berarti keselarasan atau harmoni sudah bagus, seperti itu. Nomor 6 poinnya penekanan, yaitu pusat perhatian dari seluruh rangkaian gambar dan menjadikan fokus pandangan. Pasti kalian dalam membuat sebuah karya seni rupa ada fokusnya. Kalian gambar hewan berarti kalian fokus hewannya ya, bukan backgroundnya di hutan atau di laut. Jadi ada fokusnya dalam pembuatan karya seni rupa. Selanjutnya irama, susunan atau perulangan yang teratur, elemen unsur dalam suatu objek karya. Ini ada susunan-susunan dalam pembuatannya yang teratur. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri arti irama yang sebenarnya, yaitu penggabungan dari semua prinsipnya ataupun unsurnya ataupun konsepnya. Lalu yang terakhir adalah gradasi. Susunan warna yang didasari pada tingkatan tertentu pada sebuah karya seni. Jadi tingkatan-tingkatan warna ya. Jadi gradasi ini membuat karya kalian menjadi
lebih hidup. Seperti itu. Sampai sini untuk dasar ya. Prinsip dasar seni rupa. Jadi ada 3 poin ya. Konsep seni rupa, unsur-unsur seni rupa, dan prinsip seni rupa. Ini menjadi hal yang sangat dasar bagi di awal untuk seni rupa 2 dimensi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, yang terakhir ini untuk penugasan. Oke. Bisa dilihat ya. Sebenarnya kegiatan kelompok ya, buatlah 5 orang dan cari 4 gambar di surat kabar atau berita online dan analisis unsur-unsur terdapat dalam gambar tersebut. Unsurnya ya, sekali lagi berarti unsur ada poinnya tuh ya. Kumpulkan hasilnya di Google Classroom kelas Mapel Seni Budaya. Jadi tugasnya secara kelompok apa individu nih? Kelompok, Pak. Oke, kelompok aja ya. Dari kalian bentuk 5 kelompok ya. Bukan 5 kelompok, 5 orang dalam satu kelompok. Untuk kelas IPS 4 ya, ada 41 orang. Bener nggak sih? Ada berapa orang? Benar, Pak. Bener ya, masih 41. Jadi ada yang 5 orang ya, ada 8 kelompok, ada yang 6 orang satu kelompok. Jadi ini gambarnya di screenshot aja ya. Kegiatan kelompoknya di screenshot, nanti bisa di-share yang tidak hadir ya. Yang hadir hari ini ya akan mendapatkan nilai plus yang pastinya ya. Karena kelas 12 pasti saya insya Allah selama kalian mengerjakan tugas ya pasti tinggi-tinggi nilainya ya. Karena inilah sebuah penilaian karya sebenarnya. Yang hadir 25 orang. Oke ya, di screenshot kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Oke, tuh, Pak. kalian bentuk sendiri timnya 5 orang. Nanti kalian cari 4 gambar ya. Nah, gambarnya itu bukan yang ada di gambar Google biasa ya, tapi yang sudah diberitakan ya. Contoh di Tribun News gitu dia bahas misalkan ya, contoh aja. Di detik.com atau enggak ada jelasin masalah gambar. Entah dia gambar seni rupa atau gambar apapun terserah ya. Yang paling penting adalah sebuah gambar, bukan gambar orang ya. Gambar sebuah karya gitu ya. Mungkin seperti itu. Yang 2 dimensi pastinya karena kita bersangkutan dengan 2 dimensi. Jadi ngerti nggak kira-kira? Iya, paham, Pak. Nah, lalu nomor 3 itu kan analisis unsur yang terdapat dalam gambar tersebut. Nah, gambar tersebut nanti kan karyanya di dalam Word ya, di screenshot dari berita mana, masukkan. Jadi gambarnya itu nanti ada tulisan beritanya ya. Jadi kalian sebagai bukti kalian ngambil dari sebuah berita. Tinggal dicari aja di Google ya, berita tentang seni rupa gitu kan, semua ada semua. Atau di website online juga bisa, tinggal kalian foto, masukkan. Nah, lalu kalian analisis gambarnya. Jadi unsurnya di situ ada apa aja. Misalkan ya, jadi kalian jelaskan itu bukan cuma ada titiknya, ada garisnya, bukan ya. Tapi misalkan unsurnya ada warna dulu misalkan. Warnanya di situ ada apa aja ya. Ini terus teksturnya kalian lihat aja ya seperti apa kasar, apa lembut atau seperti apa. Lalu bentuknya seperti apa. Jadi kalian jelaskan. Di sini saya poin-poinnya aja di dalam PowerPoint ya. Jadi karena udah kelas 12 ya, ini harus saya jelaskan lagi Mas saya. Udah ngerti kan maksudnya? Jangan menjelaskan cuma ada titiknya, ada garisnya. Ngerti ya kira-kira? Iya, ngerti, Pak. Iya, jadi ada penjelasannya. Jadi dalam gambar yang kalian pilih. Ini refleksi aja ya, ini masih yang mudah-mudah aja ya. Jadi 5 orang nanti
di GCR ditulis namanya di Word-nya ya. Jadi kalian kirim Word atau PDF terserah. Nanti Google Classroom-nya akan menyusul. Oke. Hari ini pelajaran seni budaya jam ke-1 sampai ke-2 jam 7 sampai jam 8 telah selesai. Terima kasih banyak telah hadir 26 orang. Sebelum itu saya mau screenshot lagi. Tahan dulu ya. Tahan dulu, saya akan screenshot dulu untuk absen. Oke ya, sekali lagi yang hadir dalam pertemuan ini akan mendapat nilai poin plus ya, jadi tambahan. Jadi yang tidak hadir pasti nanti poinnya berkurang dalam penilaian. Contoh ya, yang mengumpulkan dapat nilai 88 misalkan, berarti yang tidak hadir kurangin 2 poin seperti itu ya. Jadi ya hadir kalian ya ada hasilnya juga ya. Jadi tidak sama dengan yang tidak hadir. Oke, sebelum kita berakhir silakan dipimpin doa dulu. Untuk akhiri pelajaran ini siapa tadi? Maesa ya? Saya Pak. Aranji ya. Aranji coba pimpin untuk penutupan seni budaya. Ya sebelum menutup pelajaran ini hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Silakan bisa keluar dari ruangan. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.